Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, kamu pikir aku sudah tak cinta, namun sesungguhnya aku masih menyimpan rasa. Kamu pikir aku sudah tak cinta, ternyata aku masih menyimpan rasa. Sora akan selalu ngingetin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada situasi seperti apa sih sebenarnya di orang ini atau di antara kalian yang kamu pikir mungkin orang ini udah gak cinta sama kamu, tapi ternyata dia masih menyimpan rasa. Negotiator, bargaining, dan begging. Aduh teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang nampaknya kepingin untuk memohon nih sama kamu, memohon mungkin maaf kamu, memohon kesempatan dari kamu, memohon cinta dari kamu. Dia pingin bernegosiasi, benar nggak kata-kata aku nih? Ya, dia pingin bernego nih. Mungkin ada hal yang sudah kamu putuskan atau ada sebuah kebulatan tekad yang dia mungkin berharap kamu bisa merubah keputusan kamu itu. Ya, dia juga berharap kamu mungkin masih mau kembali sama dia atau masih mau bersama-sama dengan dia. Intinya ada hal yang dia ingin mohon sama kamu. Kesempatan kedua, sayangnya kamu, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya perjalanan pembacaan ini. Apa sih kenapa dia bisa memohon sama kamu? Teman-teman, sebenarnya energi dia itu sebenarnya kepingin untuk memohon, mengibah sayang kamu atau cinta kamu itu sebenarnya sudah kamu rasakan di firasat batin kamu. Kamu bisa merasakan melalui telepati batin ya, yang mana sangat mungkin banget kamu sudah punya firasat-firasat yang sangat-sangat kuat ya. Dan sangat mungkin banget kamu juga mendapatkan pertanda melalui mimpi, melalui kode-kode dari lagu yang kamu dengar. Mungkin lagu itu selalu menghubungkan kamu dan dia, atau menghubungkan hal-hal di antara kalian. Ini juga sangat mungkin ya, kalau hal yang unik dan berbeda ini hanya bisa dia rasakan di kamu ya. Artinya apa yang dia rasakan saat-saat ini atau yang kamu rasakan saat-saat ini adalah cuman spesial, cuman bisa dia berkomunikasi seperti ini dengan kamu, dan begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Jadi jangan pungkiri tapi juga jangan membohongi diri kalau memang sudah punya firasat ini ya. Teman-teman, keadaan dia itu kalau Sora lihat benar-benar sedang drastis ya, berubah ya. Mungkin tadinya biasa-biasa aja, tadinya baik-baik saja, tadinya aman-aman aja, tapi seperti tiba-tiba berubah 180 derajat. Keadaan dia langsung tiba-tiba nggak baik-baik aja, komunikasi kalian langsung jadinya nggak lancar, banyak masalah, dia tiba-tiba ngilang dari kamu, ghosting, cuekin kamu dan sebagainya. Intinya keadaan dia berubah benar-benar drastis, yang mempengaruhi mungkin sikap dia juga benar-benar drastis sama kamu teman-teman ya. Dimana bisa saja dia langsung mengcutting kamu atau memotong ya komunikasi di antara kalian. Sebentar, aku belum siap. Membuat dia itu kayak merasa perubahannya itu sangat-sangat drastis ya. Kamu juga sangat-sangat merasa seperti itu. Dan orang ini menyadari ya kalau sikapnya dia itu cukup ekstrim sebelumnya ya. Dan mungkin saja tersudut dengan rasa bersalah karena dia langsung cut off komunikasi sama kamu teman-teman ya. Sementara kamu di sini mungkin sudah ada energi yang final, irreconcilable differences. Jadi kamu merasa kayaknya ada hal di antara kalian yang sudah sangat-sangat tidak bisa sama-sama, berbeda dan sebagainya, sudah sampai ke titik final, yang mana kamu mungkin sudah sangat-sangat berat untuk memberikan dia kesempatan ya. Jadi energi kamu tuh kayak sudah keputusan akhir gitu ya, mentok ya, nggak pakai tapi, nggak pakai koma gitu ya teman-teman. Orang ini mungkin sekali ya punya masalah di mana dia harus berdealing dengan situasi keuangan atau finansial, di mana mungkin saja di sini ada hal-hal yang harus dia biayai
ada hal yang harus dia tanggung, ada mungkin hutang piutang, ada yang jadi tulang punggung keluarga dan sebagainya teman-teman ya. Dan itu membuat situasi dia yang tadi Sora bilang drastis. Jadi perubahan sikap dia juga bisa saja drastis karena situasi keuangan tadi ya teman-teman. Ya. Hanya kalau Sora lihat sih nampaknya ya, kesalahan dia itu nggak cuma itu aja, mungkin beberapa dari mereka punya kesalahan lain sama kamu. Tapi di sini terlihat ada energi kamu merasa sudah cukup dan ya, kamu sudah merasa tutup buku dengan orang ini gitu ya, karena sudah banyak sekali pembelajaran yang bisa kamu dapatkan dari orang ini. Dari kamunya itu banyak yang sudah seperti berpaling lah atau udah bersiap untuk menjauhi dia teman-teman ya. Sementara dia itu masih berkutat dengan bagaimana dia harus survive atau bertahan dalam kehidupan dia ya. Karena mungkin banget dia tuh kayak masih berusaha untuk gimana roda hidupnya itu masih bisa terus berjalan, karena hidup dia lagi nggak baik-baik aja ya. Dan sangat mungkin banget dia juga butuh teman-teman bantuan kamu, entah finansial ataupun non finansial ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia berharap kamu masih mau berkompromi sama dia ya. Dia berharap kamu sama dia bisa ada kesepakatan baru, karena mungkin banget sebelumnya ada janji yang dia utarakan ke kamu, tapi dia patahkan itu teman-teman ya. Mungkin dia pernah janji gak akan ngilang, dia mungkin akan janji usahain dan sebagainya teman-teman. Dan dia berharap bisa datang untuk memohon kamu dengan suatu janji baru ya. Dia ini kepingin ya, dia berencana tuh pengen ketemu sama kamu ya. Dia pengen berencana ketemu sama kamu, dia mau ketemu langsung, mau bicara dan membicarakan hubungan di antara kalian teman-teman ya. Karena dia juga merasa hubungan ini itu banyak diintervensi oleh semesta ya. Jadi seperti semesta itu selalu ngarahin dia ke kamu, atau begitu juga sebaliknya ya. Kamu juga seperti selalu ya, kayak tidak bisa lepas terarahkan terus ke orang ini teman-teman. Sekarang kita mau lihat siapa sih sebenarnya ciri-ciri si orang ini ya teman-teman. Ciri-cirinya dia seperti apa? Seseorang yang mungkin saja ya, kamu pikir dia udah nggak cinta, udah nggak sayang ya, apalagi kalau udah cut off gitu aja, tapi ternyata dia masih menyimpan rasa. Kita lihat teman-teman, siapa dia ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini adalah seseorang yang memang baru terbuka pelan-pelan ke kamu ya, karena banyak hal yang selama ini dia tutupin, kamu mungkin nggak tahu, dan kamu masih butuh waktu untuk mempelajari dia. Orangnya itu mungkin saja teman kamu sekolah dulu, teman kuliah dulu, kalian pernah belajar bareng. Mungkin saja dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan alat tulis, dengan pendidikan, dengan percetakan ya teman-teman. Orang ini juga nampaknya masih punya banyak hal soal masalah keluarga dia ya. Jadi banyak hal di dalam keluarga dia yang mungkin belum dia ceritakan ke kamu. Kamu juga mungkin belum tahu detail tentang apa yang terjadi sama keluarganya dan sebagainya. Orang ini bisa saja adalah orang yang anak rumahan ya, mengutamakan keluarganya, dan keluarga menjadi satu hal yang sangat-sangat penting buat dia ya. Jadi ini orang yang sangat-sangat mengutamakan keluarganya, dan mungkin banget dia itu dianggap menjadi jalan keluar bagi keluarganya. Ini semakin menekankan energi dia tulang punggung ya. Orang ini cukup kenal banyak orang dan cukup dikenal oleh banyak orang. Dia sebenarnya sangat suka keramaian ya teman-teman, suka hangout, suka kumpul-kumpul, suka bergaul dan menjalin networking. Dan di sini sebenarnya ada sebuah energi divine maskulin ya. Kita sekarang mau coba lihat kenapa sebenarnya dia masih sayang sama kamu ketika kamu sudah mungkin berpikir dia sudah lupa teman-teman. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Teman-teman, dia yang ghosting kamu, dia yang hilang dari kamu, dia yang mungkin ngeblok kamu dan sebagainya, tapi justru sekarang dia juga yang hilang arah tanpa kamu bingung mau kemana ya. Dan ini ada energi di mana dia itu jadi bingung sendiri ya. Keder sendiri kalau bahasa Betawinya ya. Bingung nih, kok aku sekarang malah jadi nggak tahu mesti gimana gitu ya. Karena ternyata dia masih menyimpan obsesi sama kamu. Artinya dia masih menyimpan perasaan yang dia tidak bisa melupakan kamu ya. Di sini ada energi dia masih kepikiran, ada energi terobsesi, memikirkan terus-menerus, pengen tahu soal kamu teman-teman ya.
Dan semakin dia berusaha melupakan kamu, semakin dia menginginkan kamu. Jadi energinya tuh justru kalau dijauhin malah makin narik ya, malah makin nempel. Seperti lumpur hisap ya. Kamu kalau tahu ya, lumpur hisap semakin dilawan bergerak, makin dia nariknya malah makin ke dalam gitu ya. Orang ini ada yang punya sisi kekanak-kanakan, mungkin juga ada yang cenderung manja, playful gitu ya. Teman-teman di sini kalau sudah lihat memang secara umur mungkin lebih muda atau berperilaku lebih kekanak-kanakan sama kamu. Dan saat ini mungkin banget sebenarnya dia itu malu, mungkin saja dia itu malu, seperti mungkin mau menampakkan dirinya sama kamu, mau ngadepin kamu, mau bilang apa sama kamu tuh sebenarnya nggak berani gitu ya. Kayak aku harus ngomong apa ya sama kamu gitu ya. Secara aku yang pergi gitu aja dari kamu, sekarang aku mau balik, mau minta kesempatan, bagaimana aku harus ngadepin kamu dengan situasi aku juga yang begini gitu ya, ancur-ancuran gitu ya. Udah dia salah, situasinya dia ancur-ancuran, mau ngadepin kamu juga seperti kayak malu, campur gengsi, harga diri jatuh, campur bingung ya teman-teman energinya. Oke, kita lanjutin ya. Kita sekarang coba lihat ya, kenapa sih dia itu energinya ternyata masih sayang sama kamu ya teman-teman. Yang pertama fokus ya, artinya fokusnya dia mungkin secara pemikiran, secara vision, apa yang dia lihat, dia rasakan dan sebagainya, itu banyak masih terfokuskan ke arah kamu teman-teman ya. Jadi kayak dia tidak bisa melepaskan fokus mata hatinya ya, dan juga pikirannya selalu ke arah kamu dan selalu kayak pingin tahu soal kamu, memantau kamu dan sebagainya ya. Hanya ya ketika dia di bawah stres, di bawah tekanan, orang-orang mulai banyak ngomongin dia gitu ya, gosipin dia itu ada energi yang sedih gitu ya, malu, mau ngadepin kamu tuh makin ngerasa stres gitu ya, karena dia tertekan oleh situasi dan keadaan gitu ya teman-teman. Dan banyak hal yang saat ini sangat-sangat memicu emosi dia, sehingga emosi dia tidak stabil, dan sehingga banyak banget hal-hal yang tidak menentu dalam hidupnya, dan membuat emosi dia juga sangat-sangat mudah terpicu teman-teman. Jadi sangat mungkin banget kalau Sora lihat ya, dia seperti tidak menginginkan emosi dia itu terpicu ke kamu ya. Ada yang memang sengaja bahkan menjauhi diri secara fisik ya. Ada yang harus terpaksa pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah kerjaan dan sebagainya teman-teman. Artinya harus ada proses perpindahan ya. Namanya orang lagi pindah-pindah itu nggak gampang, ribet, banyak yang harus diurusi ya. Dan dimana di satu sisi lain ya teman-teman, dia merasa semakin waktu berlalu, semakin dia ngerasa jauh dari kamu teman-teman. Tapi di satu sisi juga dia semakin tertekan oleh sesuatu yang sepertinya ada jatuh tempo gitu ya teman-teman, ada deadline, mungkin ada tagihan yang harus dibayar segera, ada hal-hal yang harus dibayar segera juga ya, yang mungkin saja ya ada denda dan sebagainya kalau mungkin dia nggak bayar tepat waktu ya, yang dia rasakan ke kamu kalau sesungguhnya dia masih cinta teman-teman ya. Yang pertama, dia itu sebenarnya berat ya, dia sayang kamu, dia cinta kamu gitu ya, tapi di satu sisi lain ya, dia tuh merasa dia tidak layak untuk dapetin kamu layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari dia. Maka tadi kan Sora bilang, ini nyambung dengan energi di mana dia seperti tidak berani menghadapi kamu teman-teman ya, malu, stres, tertekan dan sebagainya ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia merasa jadi manusia yang gagal, tidak berhasil. Jauh di dalam lubuk hati, dia itu masih berharap ada situasi yang bisa baik dan bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia juga sadar, dia nggak pernah ada mungkin buat kamu, atau tidak ready, tidak siap untuk kamu ketika kamu lagi ada masalah, kamu lagi ada butuh dia. Karena dia mungkin banget tidak siap ya, secara mental, secara banyak hal untuk kamu teman-teman. Jadi disitulah semakin dia tidak punya rasa percaya diri untuk menjadi orang yang layak mencintai kamu ya. Jadi sebenarnya bukan karena nggak cinta, tapi lebih kepada merasa diri tidak layak. Hubungan kalian dan koneksi di antara kalian tuh sangat intens loh, bisa dirasakan. Dan sebenarnya itu bikin dia antara bingung, takut dengan perasaan dia sendiri yang bisa seintens itu dan spesial banget sama kamu. Tapi di satu sisi lain, dia semakin terhimpit ya, mau lepasin sulit, mau sama-sama juga sulit.
Dia aja bingung sama dirinya sendiri sekarang, ya, apa yang harus dia utamakan, karena ini seperti dua hal yang sama-sama penting, ya, tanggung jawabnya dia, tekanannya dia, masalahnya dia, dan satu sisi ada kamu. Tuh, aku berharap situasi itu nggak sesulit ini sebenarnya. It was less complicated. Ini situasi yang sangat-sangat sulit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I can't stop thinking about you. Dan aku masih belum benar-benar yakin dengan apa yang aku inginkan. Aku pingin kamu gitu ya, tapi keadaan kayak gini, jadi energi ngambangnya gede banget. Dan aku minta maaf sama kamu, Mak. Dia merasa bersalah karena mungkin dia banyak bohong sama kamu ya, soal situasi dia, keadaan dia, perasaannya dia. Aku banyak banget tertrigger soal memori soal kamu, banyak hal kepikiran soal kamu. Di sini ada energi rindu, kangen. Aku sangat-sangat nggak tahu aku harus gimana tanpa kamu. Di sini ada energi keterbutuhan yang sangat-sangat kuat. Aku tuh pingin bersama-sama dengan kamu, tapi aku takut, ya, takut tidak bisa berhasil, takut gagal lagi. Perasaan aku sama kamu tidak akan pernah berubah, ya. Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga berharap kamu bisa, ya, memaafkan aku. Jadi orang ini ya merasa bersalah ya teman-teman sama kamu, karena mungkin tidak bisa jadi apa yang kamu mau, tidak bisa memberikan janji-janji yang mungkin dia berikan. Dia itu berusaha loh sebenarnya lari dari kenyataan, lari dari perasaan dia sama kamu, lari dari masalah-masalah yang harusnya dia hadapin teman-teman. Makanya dia memilih sekarang untuk sendiri dulu, karena memang secara pikiran, keuangan, psikologi dia tidak siap sebenarnya punya status dengan orang lain. Dan saat ini mungkin banget dia memilih untuk tidak bergerak dan pause, ya, seperti menjedakan ini semua, ya, karena dia merasa ini bukan waktu yang tepat teman-teman di antara kalian. Karena dia belum merasakan ada apa ya, ada lampu terang, ada titik cahaya untuk urusan hubungan kalian ya teman-teman. Dia menyadari itu ya. Makanya dia itu masih tidak mau bergerak, ya. Dia itu silence, ya. Kenapa? Karena dia merasa dia masih perlu untuk mencari jalan keluar, mencari titik cahaya, mencari potensi hubungan ini ke depannya mau seperti apa keadaan dia, teman-teman. Jadi selama dia belum melihat adanya titik cahaya, adanya harapan dia, adanya kebaikan atau ada situasi yang ada progresnya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu nggak bisa bergerak dan dia memilih untuk tidak bergerak, teman-teman. Ya, sampai dia ketemu jalan untuk keadaan dan situasi dia. Jadi ini memang ada situasi yang cenderung akan stagnansi. Selama belum ada perkembangan, belum ada setitik harapan dan cahaya dari keadaan dia tidak akan bergerak, teman-teman. Ya. Lalu Sora, bagaimana masa depan hubungan ini? Apakah ada jalan? Apakah ada potensi? Teman-teman, awal yang baru nampaknya akan mungkin terjadi. Ada new beginning di sini. Ya. Namun teman-teman, memang harus ada hal yang harus dipenuhi dulu. Berarti artinya apa? Memang ada hal yang sampai situasi dan keadaan terpenuhi, tanggung jawab dia terselesaikan, beban-bebannya bisa diangkat, baru teman-teman dia bisa memulai awal yang baru ya. Saat ini bisa kamu lakukan hanyalah memasrahkan dengan energi yang positif ya, karena memang tidak bisa dipaksakan situasi dan keadaannya ya, karena memang cuma bisa dihadapi dengan ikhlas ya, meminta untuk segera situasi dan keadaan ini bisa membaik teman-teman ya, karena orang ini memang sedang cari jalan ya. Seberapa lama kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya, ada yang cepat, ada yang lambat teman-teman ya. Yang kamu bisa lakukan adalah menyupport dia dengan energi. Kalau kamu nggak bisa bantu dia secara finansial, kamu support dia dengan energi doa, manifestasi positif gitu ya. Apalagi kan kamu bisa bertelepati, mengirimkan pesan-pesan batin yang baik kepada dia gitu ya, menguatkan dia melewati situasi dan keadaan yang sulit ini teman-teman gitu loh. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini ada potensi, bukan tidak gitu ya, hanya itu tadi ya, situasinya memang harus masih dicari jalan keluarnya. Selama belum ada jalan keluar, dia tidak berani untuk bergerak. Tapi di satu sisi kamu bisa lihat ya dari pembacaan ini betapa frustasinya dia dengan keadaan dan situasi dia. Di satu sisi dia punya perasaan yang kuat ke kamu teman-teman. Itu sih yang Sora cuma bisa bilang ya. Kenapa ikatan di antara kalian kuat?
di sini kalian punya past life connection ya. Jadi memang tidak gampang untuk saling melepaskan atau saling melupakan. Untuk teman-teman yang ingin memanifestasikan energi positif di dalam kehidupan kamu, mungkin kamu ingin menarik hal-hal baik dalam kehidupan kamu, ya, silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini dari batu sunstone, harganya 255.000, ya. Kalau kamu beli langsung, kalau di Tokopedia 275.000, karena ada dari komisi dari Tokopedia yang lumayan, ya, teman-teman. Dan juga saat ini stoknya tipis terus, jadi kalau mau dibeli, ayo segera dipesan teman-teman, berhubung masih ada, ya. Dan ini bisa menarik energi positif, menarik rezeki baik, membooster aura untuk lebih ceria, bersemangat, dan antusias. Oke? Bukan pelet, susuk, ataupun jimatan. Setiap batu di Sora Tarot itu sudah diprogram, ada fungsi masing-masing, dan batunya juga import. Kapan lagi harga 255.000 udah dapat batu kristal, bisa dijadikan hadiah atau dipakai sendiri. Kalau nanti sudah habis, tidak bisa di PO kalau cuma 1 atau 2 buah. Jadi berhubung ada, kamu tuh berjodoh kalau lihat video ini, otomatis masih punya kesempatan untuk beli, ya. Nanti kalau udah nggak ada, baru nyariin. Oke, silakan Sora tunggu segera pemesanannya, ya. Terima kasih sudah boleh mendengarkan Sora mempromosikan produknya Sora. Sekarang kita coba lihat ya, astrologi yang mungkin terungkap di sini. Bisa jadi sign kamu, bisa jadi signnya dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Aries, Aquarius, Cancer, Pisces lagi, Leo, Taurus, dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabet yang terungkap, ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk ya dibuatkan pembacaan prediksi untuk tahun ini. Lalu di sini juga teman-teman yang kepingin mungkin lihat jalan hidupnya dari Bazi ya, buat tahu jalan takdirnya, jalan hidupnya. Atau teman-teman juga di sini yang kemungkinan besar kepengen untuk belajar tarot ya, boleh banget ke Sora ya. Nanti kita akan bantu bimbing ya. Tapi kalau kamu mau belajar sendiri lalu beli sendiri kartunya di Sora juga bisa. Semua bisa di Sora Tarot. LIIHWGFSPMIRNOH M. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.